Apalagi halaman 5. An Abi Sa'idin qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman hadisan tawilan 'anid dajjali wa kana fima yuhadditsuna bihi annahu qala ya'tid dajjalu wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqabal madinati fayanzilu ba'da sibakhil lati talil madinah fayakhruju ilaihi yauma idzin rajulun huwa khairun nasi aw min khairin nasi fayaqul asyhadu annaka dajjalul ladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu fayaqulu dajjalu ara'aitum in qataltu hadza summa ahyaituhu hal tashukkuna fil amri fayaquluna la fayaqtuluhu summa yuhyihi fayaqulu wallahi ma kuntu fika asyadda basiratan minil yauma fayuridu dajjalu an yaqtulahu fala yusallatu alaihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami suatu hadis yang panjang mengenai Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan kepada kami bahwasanya beliau bersabda, Dajjal akan datang di luar Madinah, sedang dia diharamkan memasuki jalan-jalan di Madinah. Maka dia menempati di sebagian tanah kering yang di dekat Madinah. Kemudian pada waktu itu, keluarlah kepadanya seorang laki-laki sebaik-baik manusia atau dari sebaik-baik manusia. Lalu laki-laki itu berkata, aku bersaksi bahwa sesungguhnya kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami dengan hadisnya. Dajjal lalu berkata, bagaimana pendapat kalian apabila aku membunuh orang laki-laki ini, kemudian aku menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu-ragu aku sebagai Tuhan? Maka orang-orang menjawab, tidak. Lalu Dajjal membunuhnya, kemudian menghidupkannya. Lalu laki-laki itu berkata, demi Allah, tidaklah aku lebih tajam pandanganku terhadapmu daripada hari ini. Lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, tetapi dia tidak bisa lagi membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis tadi disebutkan bahwa Dajjal bisa menghidupkan orang mati, tapi kemampuannya itu terbatas. Yang saya tanyakan, bagaimana ceritanya sampai Dajjal bisa mendapat kemampuan yang seperti itu? Itu dari sabda Rasulullah. Ceritanya bagaimana kita tidak mengetahui. Rasulullah hanya menjelaskan semacam itu. Jadi yang kita ambil pelajaran, Dajjal itu akan menjadikan orang itu murtad. Tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada dirinya. Menyembah pada dirinya. Nah, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya. Tunjukkan kalau Tuhan itu yang menghidupkan orang dan yang mematikan orang, lah Dajjal merasa bisa di situ. Ya, ada orang bunuh, itu dibunuh, dihidupkan lagi. Ditanyakan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, masih kamu ragu kalau saya itu sebagai Tuhan? Bisa mematikan orang dan bisa menghidupkannya. Nah, kebanyakan orang mengatakan tidak ragu-ragu. Artinya menjadi pengikut Dajjal tadi. Nah, ada seorang yang paling baik keluar di Madinah tadi. Dia mengatakan, sumpah demi Allah. Demi Allah, sumpah tidak hanya sekedar ngaku aja. Wallahi ma kuntu fika asyadda basyira minni al-yaum. Demi Allah, saya adalah lebih baik, lebih paham, lebih mengerti daripada kamu hari ini. Itu orang yang paling baik di Madinah tadi. Itu pun tidak diterangkan siapa orang paling baik itu siapa. Hanya ini di antara orang tadi setelah Dajjal membunuh orang dan menghidupkannya, Dajjal tanya, masih ragu kalau saya sebagai Tuhan?
semua orang yang hadir pada saat itu menyatakan tidak ragu, artinya menjadi pengikut Dajjal. Ada seorang yang paling baik di Madinah itu. Orang paling baik itu siapa? Dikatakan oleh Rasulullah, tidak disebut namanya itu siapa. Ya. Rasulullah sudah tidak ada itu. Ya, hanya Rasulullah pernah mengatakan begitu. Ya, pernah mengatakan begitu. Maka karena dia semuanya percaya kalau Dajjal itu Tuhan, nah kok satu orang yang paling baik di Madinah ini yang tidak mempercayai, maka akan dibunuh tuh Dajjal oleh Dajjal. Dia akan dibunuh, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Ada peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu Tuhan itu kapan saja, di mana saja, orang setuju atau tidak setuju, bisa Allah membunuh orang dan menghidupkan orang, bisa. Ya. Tapi orang yang mengaku sebagai Tuhan tadi, Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan, bisa membunuh orang, bisa menghidupkan orang. Ternyata ada orang yang paling baik ini tidak bisa menghidupkannya dia, membunuhnya pun tidak bisa, membunuh dia pun tidak bisa. Nah, masa Tuhan kok ngalami tidak bisa, kan tidak mungkin. Kalau Tuhan kan serba bisa. Kalau mau membunuh orang, baik orang itu setuju atau ada orang yang tidak setuju atau semua orang setuju bahwa orang itu dibunuh, ya tetap disetujui dibunuh, ya terbunuh. Kalau tidak setuju dibunuh, ya tetap dibunuh. Allah tidak mengikuti persetujuan siapapun. Maka manusia yang setuju, ya, atau tidak setuju, bagi Allah tidak ada pengaruh setuju dan tidak setujunya manusia. Apabila Allah mengendaki cukup, ya, mengatakan kun itu Allah idza aradahu bi syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah mengatakan kun, jadi. Adapun manusia tidak setuju, ya tetap jadi. Ya, maka ketika Allah akan menciptakan manusia, ya, menciptakan Adam kita itu, malaikat pun tidak setuju pada saat itu. Dalam riwayatnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, tidak setuju. Maka Allah mengatakan atas tadilun alladhi wa adna biladhi wa khair, tidak itu ya. Itu mengatakan apa kamu akan menjadikan manusia untuk berbunuh-bunuh saja di muka bumi ini. Wa nahnu nuqaddisu lak, ya. Sehingga sedang aku sudah mengkuduskan kamu, memasucikan kau, ya. Masih akan membuat manusia yang nanti akan pandai menjadi perpecahan di muka bumi, bunuh-membunuh satu yang. Tapi Allah jawabnya singkat. Kamu tidak mengetahui, aku mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Apa yang aku ketahui, kamu ketahui. Maka Allah tetap jadi membuat manusia. Walaupun malaikat makhluk yang paling setia pada Allah pun tidak setuju, tapi Allah mengendaki jadi. Nah, itulah, maka itu pada ini menjelaskan. Jadi Dajjal tadi, siapa yang tidak mau menyembah Dajjal, mau dibunuh semua. Untuk meyakinkannya, kalau dia sebagai Tuhan, ya, bisa membunuh dan bisa menghidupkan. Ya, menghidupkan itu tentu juga dari Allah. Tapi karena kesombongannya tadi, terus dia mengaku diri sebagai Allah. Lah sekarang coba, sekarang kamu membunuh orang yang paling baik di Madinah ini, kamu membunuh aja sudah tidak bisa, apalagi mau menghidupkannya. Membunuhnya sudah tidak bisa. Nah, gitu. Jadi kalau Allah mengendaki bisa, kalau Allah tidak mengendaki tidak bisa. Ya, jadi yang pentingnya untuk Dajjal ini, siapapun menjadi pengikut Dajjal pasti akan tersesat dan masuk neraka. Nah, orang yang akan yang selamat walaupun diancam seperti apa oleh Dajjal, jangan mau. Tapi zaman fitnah, ya, jadi menukar agama dengan dunia sangat mudah sekali. Ya, belum datang Dajjal aja sudah menukar agamanya dengan dunia, sangat mudah. Apalagi kedatangan Dajjal nanti. Orang yang begitu itu mudah sekali untuk menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal. Ini yang perlu
Kemarin sudah saya ceritakan ada orang yang melamar suatu pekerjaan, dalam surat lamarannya itu membuat pernyataan ya, sanggup untuk bekerja di bawah tekanan. Nah itu orang yang semacam itu mesti mudah dimurtadkan. Tidak usah ditekan saja, misalnya kamu boleh kerja di sini, tapi nggak boleh memakai, kalau wanita ya tidak boleh pakai kerudung, kerudungnya semua harus dilepas. Kalau laki-laki misalnya ya kamu boleh kerja di sini, tapi sholat Jumat tidak boleh keluar di masjid ini, cuma tidak boleh Jumatan. Nah, sholat Jumat ya sholat Jumat di masjid ini, di sini aja, tidak boleh keluar. Ya, itu tekanan. Kalau tidak mau tidak boleh kerja di sini. Ya, kalau sudah dalam lamarannya ada janjian semacam itu diterima, kamu katanya sanggup menerima tekanan. Nah, maka itu nanti akan jadi alat. Nah, maka kembali pada hadis-hadis tadi, menukar agama dengan dunia yang rendah itu mudah sekali. Nah, kalau itu zaman fitnah yang besar. Nah, bukan agama dengan dunia kan fitnah yang besar. Barang yang nilainya tidak bisa dinilai dengan materi, lah kok bisa dinilai dengan materi aja, pekerjaan hanya sekedar gaji, sekedar apa, ditukar agamanya. Nah, itu tidak mengerti nilai yang berharga dengan tidak berharga. Nah, kiamat takdir lebih nanti. Maka Nabi mengatakan tidak akan datang kiamat kecuali manusia yang ada pada saat itu menjadi manusia yang seburuk-buruknya. Maksudnya menjadi manusia kafir, sehingga ketika kiamat nanti tidak ada orang yang beriman, sudah kafir semua, menjadi manusia yang paling buruk lagi. Itu baru nanti akan terjadi kiamat. Nah, sekarang mumpung ini, maka hadis yang kemarin, segeralah beramal. Mumpung belum terjadi datangnya Dajjal lagi, segera beramal. Apalagi